Hai Sobat Penisi Story yang masih setia mengikuti alur cerita di channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti story di channel ini. Kali ini mengisahkan tentang kesedihan Pangeran Arjuna atas gugurnya Abhimanyu dalam peperangan. Arjuna seolah tidak percaya dengan kematian putra tercintanya. Air matanya menetes di tubuh Abhimanyu. Yudhistira menghampiri dan meminta maaf kepada adiknya itu. Arjuna bertanya siapa yang membuat keempat saudaranya tidak bisa melindungi Abhimanyu. Nakula menjelaskan terkait Jayadrata yang hanya bisa dihentikan oleh Arjuna saja karena dirinya telah berhasil memaksa anugerah dari Dewa Siwa. Arjuna perlahan-lahan mulai naik darah dan akan menghukum semuanya. Arjuna bersumpah akan membunuh Jayadrata. Ia langsung berlari mengambil senjatanya dan pergi ke arah perkemahan Kurawa. Arjuna yang sangat murka atas kematian putranya menjadi begitu perkasa. Para Kurawa langsung memberikan tanda agar semua kesatrianya berkumpul. Mereka semua menyaksikan kedatangan Pangeran Arjuna. Para prajurit dan kesatria Kurawa yang maju langsung menerima kekuatan dari Pangeran Arjuna. Arjuna mendapatkan Jayadrata. Ayah Abhimanyu ini menyerang tanpa perlawanan penting dari Jayadrata. Guru Drona mencoba menenangkan muridnya itu. Bima bersama kedua adiknya datang menyusul dan membuat keonaran di perkemahan Kurawa. Ketika Arjuna terus memukuli Jayadrata, Guru Drona menyuruh Arjuna agar mendengarkannya dan menuruti permintaannya. Kemudian Yudhistira datang dan terus membujuk adiknya serta mengingatkan keberanian Abhimanyu dalam mempertahankan kebenarannya. Pangeran Duryodhana dan Raja Anggakarna datang ke tempat kerusuhan ini. Arjuna mengatakan bahwa ia memaafkan Jayadrata saat ini. Namun ia bersumpah bahwa akan menghabisi Jayadrata sebelum senja. Atau jika ia tidak dapat membunuh Jayadrata, maka Raja Sindhu yang akan membakar Arjuna. Para kesatria Kurawa berkumpul untuk membahas strategi esok hari dan mempersiapkan kematian Arjuna. Raja Anggakarna mengatakan bahwa menghentikan kemarahan Arjuna adalah hal yang tidak memungkinkan. Raja Sangkuni mengisyaratkan bahwa ia memiliki rencana untuk menyembunyikan Jayadrata dari medan tempur agar Arjuna tidak bisa membunuhnya dan akan membakar dirinya sendiri. Perang hari ke-14. Arjuna bersama kereta kuda Basudewa Krishna terus merengsek ke lini pertahanan Kurawa. Kemarahan Arjuna benar-benar menjadi-jadi. Guru Drona meminta agar muridnya membatalkan sumpahnya karena ia tidak akan menemukan Jayadrata hari ini. Arjuna yang begitu marah menyerang gurunya dan segera meninggalkannya. Kali ini giliran Raja Anggakarna yang mencoba menghentikan Arjuna. Sang pangeran menghancurkan kereta kuda Raja Anggakarna. Arjuna terus maju dan menghantam semua musuh yang menghalanginya mencapai sumpahnya. Arjuna dan Basudewa Krishna telah sampai di pusat formasi Kurawa. Duryodhana memberikan sambutan bahwa ia telah mempersiapkan pembakaran mayat untuk Arjuna karena tidak bisa menghabisi adik ipar Kurawa. Duryodhana tertawa puas dengan strategi yang dibuat oleh Sangkuni. Matahari sudah hampir terbenam dan Arjuna belum menemukan adik ipar Kurawa. Pangeran Arjuna kebingungan dengan apa yang terjadi. Raja Sindhu sendiri masih di perkemahan Kurawa dan terus menunggu terbenamnya matahari. Basudewa Krishna begitu tenang melihat keadaan yang dihadapinya dan Pangeran Arjuna. Pangeran Dursasana mengejek Basudewa Krishna bahwa ia titisan dewa namun tidak bisa melindungi Arjuna. Duryodhana menertawakan keputusan Arjuna sebelum perang, yaitu memilih Basudewa daripada tentara Narayani. Basudewa memulai pertunjukan kedewaannya. Ia melirik ke arah matahari dan menggerakkan cakra sudarsana miliknya untuk menutupi matahari sehingga matahari seolah sudah terbenam. Duryodhana dengan sangat bangga dan percaya diri mengatakan bahwa Arjuna telah kalah. Arjuna mengatakan bahwa Basudewa Krishna adalah yang maha kuasa. Pasti kegagalan Arjuna telah ia rencanakan. Arjuna menerimanya. Raja Sindhu menerima kabar bahwa matahari telah terbenam. Ia mengajak bala tentaranya untuk menuju medan tempur dan membakar mayat Arjuna.
Sangkuni heran dengan kecepatan perputaran matahari dan percaya bahwa ini adalah ulah Basudewa Krishna. Arjuna turun dari kereta dan berjalan menuju tumpukan kayu bakar dengan penuh keyakinan diri kepada Basudewa Krishna. Para kesatria Kurawa menertawakan Arjuna. Duryudana memberikan sambutan selamat datang kepada keempat Pandawa yang lain. Jayadrata datang di hadapan Arjuna dengan membawa api di kayu. Ia mengingatkan Arjuna dengan sumpahnya. Namun tiba-tiba Raja Sangkuni datang dan menyesalkan kecerobohan Jayadrata. Sangkuni mengatakan bahwa cakra Sudarsana Basudewa Krishna telah menutupi matahari. Hal ini tentu mengagetkan semua kesatria yang ada, termasuk Jayadrata yang akan menerima kematiannya. Basudewa menarik cakra Sudarsana miliknya. Arjuna segera menarik busurnya dan memenggal kepala Jayadrata dengan Pasopatastra hingga membuat kepala Raja Sindhu terpental ke pangkuan ayahnya hingga terbakar. Jayadrata dan ayahnya sama-sama menerima kematiannya pada hari ini. Perang hari ini selesai dengan kemenangan berharga bagi para Pandawa. Raja Madra mengolok-olok Duryudana. Keduanya hampir terlibat berduel. Sangkuni menenangkan kondisi ini. Raja Anggakarna mengatakan bahwa ia telah memiliki senjata anugerah dari Dewa Indra dan akan ia gunakan esok untuk membunuh Arjuna. Raja Gandhara Sangkuni mengajak agar menyerang di malam hari ini. Di malam hari hanya Arjuna yang paling efisien dalam bertempur dan pasti akan memimpin pasukan Pandawa. Dalam kesempatan itu, maka Raja Anggakarna dapat menggunakan senjata dewa miliknya. Saat ini para Pandawa sedang sibuk melakukan pembakaran mayat untuk Abhimanyu. Sangkuni membuat rencana untuk menyerang pada saat ini agar dapat mengalahkan mereka. Arjuna sebagai sang ayah melakukan upacara terakhir untuk Abhimanyu. Di sisi lain, para Kurawa sudah mulai berangkat untuk menyerang. Guru Drona memberikan isyarat membentuk model perang. Para prajurit mempersiapkan bola-bola api. Ketika pembakaran kremasi Abhimanyu berkobar, tiba-tiba saja bola api Kurawa mengenai Raja Wirata hingga tewas. Arjuna dan yang lainnya segera mengambil senjata dan bersiap untuk berperang. Basudewa Krishna memerintahkan Bima agar meminta bantuan anaknya, yaitu Gatotkaca, agar membantunya. Basudewa Krishna meyakinkan Pangeran Bima agar mau mengambil keputusan ini. Peperangan di malam hari ini telah berkobar. Duryudana meminta agar Karna segera membunuh Arjuna begitu ia melihatnya. Bima segera memenuhi permintaan dari Basudewa Krishna untuk memanggil Gatotkaca. Raja Anggakarna telah mencegat Pangeran Arjuna dengan tujuan untuk membunuhnya dengan senjata dari Dewa Indra. Karna segera berkonsentrasi untuk memanggil panah Indrasta. Namun tiba-tiba saja fokusnya goyah ketika Gatotkaca datang dengan tubuh raksasanya. Kedatangan Gatotkaca membuat Duryudana kebingungan. Gatotkaca memberi hormat salam kepada pamannya, Duryudana, dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah putra dari Pangeran Bima. Putra dari Hidimbi ini memporak-porandakan pasukan Kurawa dengan sangat mudah dan cepat. Duryudana memerintahkan agar Raja Anggakarna segera menghabisi Gatotkaca. Namun sang raksasa terlalu perkasa untuk panah-panah dari Karna. Guru Drona mengirimkan panah untuk mengurung Gatotkaca. Namun sang Rekodara ini segera lolos dengan begitu santainya. Gatotkaca menyemburkan api dan terus menghabiskan pasukan Kurawa. Tidak peduli apapun senjata Karna dan yang lainnya masih gagal. Duryudana memerintahkan kepada Karna agar menggunakan senjata dari Dewa Indra untuk membunuh raksasa ini. Karna sempat menolak, namun Duryudana terus mendesak hingga Raja Anggakarna memikirkannya lagi. Duryudana berusaha lari, namun dihalangi Gatotkaca. Di sisi lain, Bima berusaha menghabisi ke-30 adik Duryudana. Dengan segenap kekuatannya, Gatotkaca mengurung Duryudana, kemudian menangkapnya. Duryudana menjerit meminta tolong kepada Karna dan Guru Drona agar segera melindunginya. Gatotkaca ingin memberikan Duryudana agar dibunuh oleh Bima.
Namun Bima mengatakan akan membunuh ke-30 adik Duryudana terlebih dahulu agar tidak melanggar sumpahnya. Matahari sudah hampir terbit, perang akan secara resmi dimulai. Bima meminta agar Gatotkaca menurunkan Duryudana dan akan segera ia bunuh. Pangeran Mahkota Hastinapura merengek dan meminta bantuan kepada Raja Anggakarna. Rival Arjuna ini sejenak berpikir dan kemudian memutuskan untuk memanggil panah sakti dari Dewa Indra yang akan ia arahkan kepada Gatotkaca. Panah dari Raja Anggakarna segera mampu menghabisi nyawa Gatotkaca atas restu dari Dewa Indra. Bima melompat dengan tujuan ingin melindungi anaknya. Namun panah itu tidak mau mengenai Bima dan mengenai tubuh Gatotkaca hingga tewas. Putra Hadimbi ini segera merasakan efeknya. Ia ambruk dan tubuhnya membuat banyak prajurit Kurawa yang ikut mati karena tertimpa tubuh raksasa Gatotkaca. Tubuhnya mengecil kembali. Bima segera menghampiri anaknya yang sudah tidak bernyawa. Bima dan Duryudana terlibat saling ejek. Bima berlari dan berusaha menghampiri Duryudana untuk berduel. Karena melepaskan panah hingga melukai Bima, namun dicabut dengan mudah. Arjuna menantang Karna yang menyerang kesatria Gada dengan panahnya. Karna marah dan mengatakan bahwa Arjuna serakah hingga mengorbankan nyawa Gatotkaca. Ia juga tahu bahwa ini adalah rencana Basudewa Krishna. Arjuna menanyakan hal ini kepada Basudewa Krishna. Sang Narayan membenarkannya dan menguatkan iman dari Arjuna agar menyelesaikan kewajibannya. Bima mulai membunuh adik-adik Duryudana. 60 Kurawa telah tewas di tangan Bima. Ia terus mencari dan membunuh satu persatu Kurawa. 70 Kurawa telah terbunuh. Raja Madra mencoba menyerang Bima namun sia-sia saja. Bima memberikan upacara terakhir untuk anaknya yang tewas pada pertempuran kali ini. Bima menggoreskan pisau ke tangannya dan meneteskan darahnya ke Gatotkaca. Kemudian awan hitam menjemput tubuh Gatotkaca pergi. Setelah perang buruk yang dibuat para Kurawa, Guru Drona mengajak anaknya agar pergi ke Ahicatra dan pulang. Aswatthama terus memaksa ayahnya agar tetap ikut berperang. Keduanya saling berargumen satu sama lain. Tiba-tiba Duryudana datang bersama Sangkuni. Duryudana terus mengusik ketenangan pikiran Drona. Namun dengan tipu daya dan siasat, Aswatthama membuat jiwa ayahnya berguncang dengan berbagai ancaman. Sangkuni membumbui drama ini dengan membakar jiwa dan perasaan dari Guru Drona. Guru Drona berharap anaknya memiliki kekuatan untuk menghindari neraka pada upacara terakhirnya. Drona menyesali anaknya yang justru menjadi kelemahannya dan menjadi belenggu baginya. Drona sangat marah. Ia mengumpulkan semua pahala yang telah ia perbuat untuk membuat baju besinya menjadi sangat perkasa dan tidak hancur dengan apapun. Drona juga berjanji akan menghabisi kesatria manapun yang menghalanginya. Perang hari ke-15. Drupada dan Drestadyumna mengatakan bahwa akan berusaha untuk membunuh Guru Drona agar memuluskan jalan kemenangan Pandawa. Peperangan mulai berkecamuk. Para kesatria masing-masing terjun dan mulai bertempur satu sama lain. Drona nampak berbeda pada hari ini. Ia mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya ke Pangeran Bima, namun segera dilindungi oleh Raja Drupada. Guru Drona kemudian akan berduel dengan Raja Drupada dan Pangeran Drestadyumna. Kedua murid dari Resi Bharadwaja saling bertempur dengan tombak. Keduanya menunjukkan kekuatan yang sama baiknya. Namun Guru Drona berhasil menembuskan tombak ke tubuh Raja Drupada hingga tewas. Guru Drona bersedih atas kematian teman seperguruannya ini. Pratiwinda segera memberikan kabar kematian Raja Drupada kepada paman-pamannya. Kemudian Krishna menyatakan bahwa Drupada memang gagal, namun Drestadyumna dipastikan akan berhasil. Basudewa Krishna kemudian membuat siasat agar Guru Drona melepaskan senjatanya. Siasat tersebut adalah membuat Guru Drona mendengar berita kematian Aswatthama sampai di telinga Guru Drona. Drestadyumna segera turun dari kereta dan berduel dengan Guru Drona. Pangeran Bima dan Yudhistira menjelaskan siasat Basudewa dengan mencari Aswatthama.
Pangeran Nakula dan Sadewa akan bertarung dengan Raja Anggakarna. Guru Drona melukai kedua lengan dan paha dari Destradyumna dan hampir membunuhnya. Namun Arjuna menggagalkan usaha dari Drona. Kemudian Arjuna memerintahkan agar Destradyumna membawa tubuh Raja Drupada ke perkemahan dengan penuh penghormatan. Arjuna menantang dan akan berduel dengan gurunya tersebut. Arjuna menantang gurunya dan keduanya akan bertempur dengan kekuatannya masing-masing. Bima dan Yudhistira akan segera membunuh Aswatthama dan tidak ingin pengorbanan Raja Drupada menjadi sia-sia. Drupadi menangis melihat jasad ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Ia bertanya siapa yang membunuh ayahnya yang ternyata adalah Guru Drona. Drupadi mengoleskan darah dari tubuh ayahnya di kening Drestadyumna. Ia juga menyuruh agar kakaknya segera ke medan perang dan menyelesaikan tugasnya. Nakula dan Sadewa bertempur dengan Raja Anggakarna. Ketika Karna akan berhasil membunuh Sadewa, ia teringat dengan sumpahnya kepada Ibu Ratu Kunti. Sadewa menyabet kaki Raja Anggakarna hingga terluka. Pratiwinda membawa kabar ke Arjuna bahwa Bima telah menyerang Aswatthama. Drona menyuruh Kusir agar segera melindungi anaknya. Basudewa mulai berdiplomasi terhadap Guru Drona. Arjuna menghalangi jalan apapun yang akan dibuat oleh Guru Drona. Bima dengan Yudhistira menghampiri seekor gajah yang bernama Hestatama. Kemudian Bima memukul kepala gajah tersebut hingga terluka parah. Arjuna menyerang Drona, namun sia-sia karena digagalkan oleh perisai Guru Drona. Putra Arjuna, Sutakama, memberi kabar bahwa Bima telah menyerang Aswatthama dengan pukulan maut hingga membuat Aswatthama tidak bisa berdiri atas kakinya selamanya. Pangeran Yudhistira dan Arjuna meminta maaf kepada gajah tersebut. Pratiwinda kembali datang dan memberi kabar bahwa Aswatthama sudah roboh dan sepertinya akan segera mati. Drona yakin bahwa anaknya tidak akan bisa mati. Arjuna mengikat Drona hingga jatuh dan kehilangan perisainya. Arjuna menanyakan hal tersebut kepada gurunya. Sang guru menjawab bahwa hal tersebut karena pikirannya tidak tenang. Drona meminta izin lewat atau akan menggunakan Brahmastra agar membakar semua prajurit di medan perang ini. Terdengar genderang. Basudewa meyakinkan bahwa Aswatthama pasti sudah mati. Guru Drona masih tidak percaya dengan berita ini. Guru Drona menganggap Krishna sebagai penipu, pembohong. Drona seolah linglung dan terus bertanya-tanya mengenai berita ini. Krishna meminta agar Yudhistira memberikan kabar mengenai kematian Aswatthama kepada Guru Drona. Yudhistira sebenarnya menjelaskan bahwa Aswatthama yang mati adalah seekor gajah. Namun Drona yang pendengarannya sudah terganggu karena konsentrasinya buyar membuat penjelasan Yudhistira ini tidak terdengar. Guru Drona menjerit kencang hingga terdengar oleh Duryodhana. Duryodhana segera meminta agar Aswatthama segera menemui ayahnya. Drona akan membunuh semua putra Pandu dan tidak akan mengampuni siapapun karena telah membunuh anaknya. Ia akan menggunakan senjata dari Begawan Parasurama untuk menghancurkan seluruh manusia. Upaya ini segera digagalkan oleh kedewaan dari Basudewa Krishna. Basudewa Krishna menghentikan seluruh alam semesta dan segera menghampiri Guru Drona. Krishna mengatakan bahwa yang mati bukanlah anak Drona, namun Aswatthama seekor gajah yang mati. Basudewa Krishna menjelaskan pengetahuan kepada Guru Drona agar meluluhkan kekerasan hati Guru Drona. Basudewa Krishna mengingatkan bahwa nilai-nilai kebenaran adalah hal yang terlupakan oleh Guru Drona untuk diajarkan kepada anak.